Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, pertama, masukkan 140 gram gula pasir ke dalam wadah, tambahkan 1 butir telur ukuran besar, 150 gram tepung terigu sambil diayak, 120 ml santan, bisa diganti dengan susu cair atau air biasa, lalu 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh SP. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan putih mengembang dan kental selama 10 menit. Pakai speed 1 dulu sampai adonan tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, naikkan speed secara bertahap ke sedang, lalu tinggi, dan teruskan mengocok dengan speed tinggi. Total waktunya 10 menit ya. Setelah 10 menit, adonannya sudah mengembang dan kental. Lalu matikan mixernya. Aduk sebentar dengan spatula. Kemudian ambil sepertiga adonan dan masukkan ke dalam wadah lain. Untuk saya ambil 10 sendok makan. Selanjutnya tambahkan 2-3 tetes atau sesuai selera pasta talas atau taro. Bisa diganti dengan pasta lain atau pewarna makanan ya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya siapkan cetakan bolu kukusnya. Lalu alasi dengan paper cup. Dan tuang adonan putih dulu sampai 3/4 cetakan. Lalu tuang adonan taro di atas adonan putih sampai penuh ya. Sebelumnya sudah dipanaskan kukusannya dengan api besar sampai airnya mendidih dan uapnya banyak. Untuk air dalam kukusan jangan terlalu banyak ya, supaya airnya saat mendidih tidak kena bagian bawah kuenya. Masukkan dan tata, beri jarak antar cetakannya ya.
dan kukus dengan api besar selama 12 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusannya dengan serbet bersih. Jangan buka tutup kukusan selama proses mengukus ya. Setelah 12 menit, segera angkat. Jika air dalam kukusan tinggal sedikit, tambahkan airnya untuk pengukusan berikutnya. Terlebih dahulu didihkan dengan api besar sampai airnya mendidih dan uapnya banyak. Setelah keluar dari kukusan, segera keluarkan bolu kukusnya dari cetakannya supaya bagian bawah tidak basah ya. Setelah airnya mendidih dan uapnya banyak, baru masukkan adonan bolu kukusnya. Dan kukus dengan api besar selama 12 menit. Setelah 12 menit, segera angkat ya. Setelah dingin, segera bungkus bolu kukusnya dengan plastik kemasan supaya kulit bagian luarnya tidak kering. Bolu kukus mekarnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, masukkan 1 saset santan instan ke dalam wadah dan 110 ml minyak goreng. Aduk sampai rata. Lalu sisihkan. Kemudian masukkan 4 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak. Adonannya sudah mengembang. Matikan mixernya. Selanjutnya, masukkan 130 gram tepung terigu sambil diayak. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan 1 saset susu bubuk.
Lalu kocok sebentar dengan speed 1, asal rata saja. Matikan mixernya. Kemudian aduk dengan spatula sampai adonan tercampur rata. Selanjutnya, masukkan campuran santan dan minyak goreng secara bertahap sambil diaduk balik. Aduk balik perlahan sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. Lalu tambahkan 3-4 tetes pewarna makanan kuning tua pada adonan 1. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan pasta talas secukupnya pada adonan 2. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm. Olesi dasar loyang dengan minyak goreng, lalu alasi dengan kertas roti, dan olesi tipis atas kertas roti dengan minyak goreng. Lalu tuang adonan kuning ke dalam loyang. Ratakan permukaannya. Dan hentakkan loyang beberapa kali. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kecilkan apinya. Dan kukus dengan api kecil selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Setelah 15 menit, tuang adonan talas. Ratakan permukaannya. Dan kukus kembali selama 20 menit. Setelah 20 menit, tes kematangan. Jika tidak ada adonan yang menempel, sudah matang, lalu matikan kompornya dan angkat. Biarkan bolunya sampai hangat. Setelah hangat, keluarkan bolunya dari loyang. Biarkan bolunya sampai dingin. Setelah bolunya dingin, beri topping sesuai selera. Olesi permukaan bolu dengan buttercream secukupnya. Lalu beri parutan keju cheddar di atasnya. Bolunya siap dipotong-potong sesuai selera.
Bolu lapis talas yang super lembut siap disajikan ya. Rasanya enak banget dan teksturnya super lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, lumatkan 300 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya. Lalu sisihkan. Kemudian masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 80 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh SP atau TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang dan kental, yaitu sekitar 6 menit. Adonannya sudah mengembang dan kental. Kemudian matikan mixernya. Selanjutnya masukkan tape singkong yang sudah dihaluskan. Dan kocok sebentar dengan speed 1 sampai rata. Kemudian tambahkan 100 gram tepung terigu sambil diayak. Lalu 1 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh baking powder, dan aduk dengan spatula sampai adonan tercampur rata. Kemudian masukkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan secara bertahap sambil diaduk. Aduk balik sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya, siapkan cetakan. Bisa menggunakan cetakan kue lainnya. Di sini saya menggunakan aluminium foil cup bulat seperti ini. Lalu olesi tipis seluruh sisi cetakan kue atau aluminium foil cupnya dengan minyak goreng. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan sampai 3/4 cetakan atau hampir penuh. Selanjutnya siapkan kismis secukupnya untuk topping. Beri kismis secukupnya di atas kue sambil ditekan. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 25 menit.
Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 25 menit, matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai kuenya dingin. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan. Prol tape mini kukusnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, legit, dan teksturnya lembut dan sangat empuk. Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, siapkan 4 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 190 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, seperempat sendok teh garam, dan 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan sepi tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak. Sekitar 7 menit. Adonannya sudah mengembang. Kemudian matikan mixernya. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Selanjutnya masukkan 180 gram tepung terigu sambil diayak. Tambahkan 10 gram tepung maizena, 1 sendok teh baking powder, lalu aduk dengan spatula sampai rata. Bisa juga menggunakan mixer dengan speed 1. Kemudian tambahkan 1 saset santan instan 65 ml. Masukkan secara bertahap sambil diaduk sampai rata. Selanjutnya masukkan 120 ml minyak goreng secara bertahap sambil diaduk. Aduk balik perlahan sampai adonan benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata.
Untuk adonan 1, tambahkan 15 gram coklat bubuk sambil diayak. Aduk sampai adonan tercampur rata. Selanjutnya, siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 6 cm. Olesi tipis dasar loyang dengan minyak goreng dan alasi dengan kertas roti. Tuang adonan coklat ke loyang. Ratakan permukaannya. Lalu hentakkan loyang beberapa kali. Sebelumnya sudah dipanaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya. Lalu kecilkan apinya sampai api kecil. Dan kukus dengan api kecil selama 10 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Di sini saya menggunakan kukusan dengan tutup kaca yang ada lubang kecilnya, jadi tidak perlu dibungkus serbet ya. Selanjutnya, siapkan adonan 2, tambahkan 1 saset kopi instan, aduk sampai tercampur rata. Setelah 10 menit, lalu tuang adonan kopi. Ratakan permukaannya. Tutup kembali kukusannya dan kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian tuang adonan putihnya. Ratakan permukaannya. Dan kukus kembali selama 20 menit. Tetap menggunakan api kecil ya. Setelah 20 menit, tes kematangan, tusuk dengan lidi bersih. Jika tidak ada adonan yang menempel, kuenya sudah matang ya. Kemudian matikan kompornya, lalu angkat, dan biarkan kuenya sampai dingin. Setelah kuenya dingin, keluarkan dari loyang. Dan potong-potong kuenya sesuai selera.
Bolu tiramisu kukusnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, perpaduan coklat dan kopi. Teksturnya empuk dan lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.